Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina al-karim al-mustafa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah salatullahi wassalamuhu balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalalah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi salatu wassalam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi salatu wassalam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Thayyib, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Masail al-Jahiliyah li fadilati Syekhina Shalih Fauzan hafizallahu taala. Permasalahan jahiliyah. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan masalah yang ke-16, yaitu berkenaan dengan i'tiyadul yahudi 'anit Taurah bi kutubis sihr. Orang-orang Yahudi mengganti kitab Taurat dengan kitab-kitab sihir. Jadi termasuk dari masalah jahiliyah, di mana kebiasaan orang-orang Yahudi mereka mengganti kitab-kitab mereka. Jadi mereka ini hobinya, sukanya apa? Merubah kitab yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat, dirubah oleh mereka. Bahkan yang kita ketahui bahwasanya selama ini agama Nasrani itu buatan siapa? Paulus, ya. Paulus ini seorang Yahudi yang dia bermimpi bertemu dengan Yesus katanya, kemudian dia menjadi pengikut Yesus yang sejati, kemudian dia beriman terhadap Yesus, maka dia diangkat menjadi apa? Nabi, ya kan? Paulus diangkat menjadi nabi dan dia membuat kitab Injil ini dirubah oleh dia. Sebagian besar kitab Injil ini sudah tidak asli lagi, yang harus kita pahami di sini. Jadi kebiasaan orang Yahudi ini seperti itu, merubah kitab-kitab samawi sesuai dengan hawa nafsunya mereka. Begitu pula kitabnya mereka ini dirubah dengan apa?
kehendaknya mereka, dan kebanyakan isi kitab mereka ini berupa apa? Sihir. Kitab-kitab ajaran yang berkenaan dengan sihir. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Antum bisa lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum, dan ketika datang kepada mereka, ini surat Al-Baqarah ayat 101 hingga 102, dan ketika datang kepada mereka seorang rasul dari sisi mereka, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan ajaran agama mereka. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim, sebagian dari mereka orang-orang Yahudi ketika diberi kitab, yaitu kitab Taurat, mereka melempar kitab-kitab mereka apa? Ke belakang punggung mereka. Jadi dilempar kitab Taurat mereka ini ke belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seperti mereka ini tidak mengetahui, atau seperti mereka ini tidak terjadi apa-apa. Jadi mereka ini merubah kitab Taurat yang ada pada isi di dalam kitab Taurat ini, dirubah oleh mereka. Ini seakan-akan mereka tidak mengetahuinya, padahal mereka tahu apa yang mereka perbuat selama ini adalah apa? Kedustaan. Maka pada ayat 102 Allah katakan, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, maka mereka mengikuti apa yang datang dari syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, maka tidaklah Sulaiman itu kafir, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syaitanlah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihar, yang dimana mereka apa? Mengajarkan manusia sihir. Ini kebiasaan mereka. Maka dijelaskan oleh Syekh hafizallahu taala, al-yahudu lamma kafaru bit-taurah allati fiha sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi ketika mereka kufur atau kafir terhadap kitab mereka Taurat yang telah diterangkan di dalam kitab Taurat ada sifatnya Nabi kita Muhammad, ada. Jadi dijelaskan di dalam kitab Taurat ini yang aslinya ini disifatkan ada seorang nabi yang ummi yang nanti akan diutus oleh Allah di akhir zaman, ya, di akhir kenabian. Barakallahu. Maka mereka mendustakannya. Maka Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157, ini bentuk kedustaan mereka, di mana Allah berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang nabi yang ummi yang mereka temukan di kitab mereka, yaitu di Taurat dan kitab mereka Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, di mana Rasul memerintahkan mereka untuk ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan Rasul menghalalkan bagi mereka apa? Sesuatu yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan mengharamkan dari yang buruk-buruk. Wa yad'u 'anhum israhum wa aghlal allati kanat 'alaihim. Kemudian apa? Mereka membuang, ya, di mana beban-beban yang ada pada belenggu yang ada pada mereka ini dibuang. Jadi mereka ini membuang beban yang ada pada mereka. Jadi ini keistimewaan orang-orang Bani Israel sebenarnya, ya. Jadi Allah lebihkan mereka ini sebagai kaum atau sebagai umat yang istimewa.
Tapi mereka juga apa? Sebagai umat yang paling pembangkang. Bani Israel dari dulu, dari nenek moyangnya ini, mereka adalah umat yang suka, hobinya apa? Menumpahkan darah, bahkan membunuh para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Taib. Begitu pula dikabarkan di dalam Injil, Nabi Isa alaihissalam mengkabarkan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Shaf ayat yang ke-6, Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah seorang rasul, utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab sebelum kalian, yaitu apa? Kitab Taurat. Ya. Mubasysyiran bi rasul, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul, kata Nabi Isa, yang datang setelahku, kata beliau, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang datang setelahku ini namanya siapa? Ahmad. Jadi sudah dikabarkan oleh Isa ibn Maryam alaihissalam kedatangan seorang nabi dan rasul setelah beliau di kitab Injil. Antum bisa bayangkan. Jadi sebenarnya mereka ini tahu, sebenarnya mereka ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini tahu. Antum pernah nggak? Kira-kira antum pernah pasti mungkin ya, insya Allah ya, melihat debat Islam Kristen ya. Itu kayak misalnya seperti siapa tuh yang Kohdonditan ya. Kohdonditan itu dia mengatakan bahwasan di dalam Injil asli yang berbahasa Yunani itu ada namanya Ahmad, Muhammad ada. Ada namanya Muhammad, nabi kita. Cuman sama mereka ini apa? Ditakwil, diselewengkan oleh mereka, seakan-akan mereka itu menyembunyikan sesuatu yang hak. Antum pahamkan di sini kan? Antum bisa share nanti, bisa di YouTube antum bisa lihat bagaimana kristolog Islam yang membantah mereka ada ya. Jadi nggak bisa dibantah lagi sebenarnya. Cuman karena mereka apa? Karena mereka itu beragama di atas hawa nafsunya mereka dan hobinya mereka apa? Tadi ana bilang ke antum. Hobinya Bani Israel apa? Apa tadi? Kebiasaan jahiliyah mereka apa? Suka merubah kitab mereka menjadi apa? Kitab sihir. Ini Bani Israel. Jadi pada pembahasan bab yang ke-16 ini, jadi kebiasaan orang-orang Yahudi ini, mereka merubah kitab mereka ini, kitab Taurat dirubah menjadi apa? Kitab sihir. Yang sebenarnya itu tidak diajarkan oleh Nabi. Siapa Taurat ini? Nabi Musa. Tidak diajarkan oleh Nabi Musa. Jadi mereka itu orang-orang Yahudi mengaitkan kepada Nabi Sulaiman. Padahal kedatangan Nabi Sulaiman itu jauh berabad-abad daripada Nabi Musa. Kan duluan Nabi Sulaiman dulu kan ya, baru Nabi Musa dan Nabi Isa kan. Kenapa bisa mereka itu mengaitkan kitab sihir kepada Nabi Sulaiman, yang kedatangan Nabi Sulaiman itu lebih duluan daripada Nabi Musa? Berarti mereka adalah seorang yang pendusta. Itu dalil hujahnya itu. Begitu pula orang-orang Nasrani, sama mereka itu orang-orang Nasrani. Mereka itu mengatakan Tuhan mereka 3. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Mereka berani mengatakan Tuhan mereka 3, mengatasnamakan kepada apa? Nabi Isa, yang sebenarnya Isa ini tidak mengajarkan kepada murid-muridnya tentang apa? Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Baik, barakallahu fikum. Fahadzal Rasul, kata Syekh. Maka Syekh menjelaskan penafsiran pada surat As-Saff yang kita bacakan tadi ayat yang ke-6. Maka ini adalah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maujudun, yang ada keberadaannya, dzakarahu fit Taurati wal Injil, yang telah disebutkan di kitab Taurat dan kitab Injil. Ismuhu, namanya, wa risalatuhu, dan risalahnya,
kemudian sifatnya, hatta innahum, bahkan mereka, kata Syekh, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal siapa? Anak-anaknya mereka. Ya, itu bisa lihat di situ ada terjemahannya kan, di pembahasan yang ke-16. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani itu mereka mengenal, sejatinya itu mereka mengenal siapa? Rasulullah SAW seperti mengenal anak-anaknya mereka. Jadi mengenal dengan pasti namanya, risalah yang dibawa olehnya, sifatnya akan datang setelah Nabi Isa ini sudah diketahui oleh mereka. Tapi apa mereka? Falamma kafaru bi kitabillahi Taurah, dan ketika mereka kufur terhadap kitab Allah yaitu Taurat, walam ya'malu bihi, dan mereka tidak mengamalkannya, bittiba'i Muhammad, dengan tidak mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibtalahumullahu, maka Allah memberi apa? Ujian pada mereka, ya, musibah, bala, bencana. Allah berikan bencana bagi mereka, bi an akhadhu bi kutubi sihar, yaitu di mana mereka apa? Mengambil kitab-kitab sihir dan mereka buang kitab Taurat yang ada pada mereka di punggung-punggung mereka. Tadi surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 101 hingga 102, itu hujahnya. Jadi ketika Allah turunkan kitab Taurat, malah sebagian besar dari mereka apa? Membuang kitab Taurat mereka itu di punggung mereka, maka kemudian mereka ganti dengan apa? Kitab buatan mereka, yang kebanyakan isinya apa? Tentang sihir. Dan mereka anehnya menisbatkan kitab buatan mereka ini, kitab Taurat ini dinisbatkan kepada Sulaiman. Antum paham enggak? Yang padahal Nabi Sulaiman itu datang jauh sebelum siapa? Nabi Musa, jauh banget sebelum Nabi Musa. Bagaimana bisa mereka itu menisbatkan kitab Taurat ini yang datang pada mereka ini kepada Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman itu datang jauh sebelum Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah kedustaan yang ada pada mereka. Begitu pula kitab Injil. Mereka mengaku kitab Injil adalah apa? Wahyu, yang risalah yang dibawa oleh siapa? Yesus, ya. Mereka nggak mau dibilang Isa, nggak mau mereka. Mereka maunya dibilang apa? Yesus Kristus, kan? Jelmaan dari Tuhan Bapa, firman Allah, kata mereka. Jadi kitab Injil adalah berupa firman Allah yang diturunkan oleh Yesus yang menjelma menjadi seorang manusia. Iya kan? Padahal antum tahu nggak? Kitab Injil ini adalah kitab perubahan dari siapa? Paulus. Antum bisa lihat nanti sejarahnya, historiknya antum bisa lihat. Jadi sebagian besar kitab Injil itu udah nggak asli lagi. Makanya kalau kita bilang, Ustadz, ada nggak kitab Taurat Injil yang asli sekarang? Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira antum? Berani yakin nggak? Untuk saat ini, ya, untuk saat setelah diutusnya Rasul menjadi seorang Nabi dan Rasul, kira-kira ada nggak kitab Injil dan Taurat yang asli? Nggak ada. Jadi sudah dirubah oleh mereka. Bahkan setiap tahun dirubah oleh mereka. Bagaimana mereka mau menghafal kitab mereka? Orang setiap tahun aja dirubah. Antum bisa lihat cetakannya. Antum bisa, kalau nggak percaya, antum beli Injil kalau nggak percaya nanti. Cetakannya ada cetakan yang terbaru, revisi. Jadi ada revisinya setiap tahun itu mereka. Itu kerjaan mereka. Jadi sukanya apa? Merubah kitab yang ada pada mereka. Karena dari kakek moyang mereka ini seperti itu. Makanya dibilang oleh Syekh, termasuk dari kebiasaan jahiliyah adalah merubah hadis dengan hadis palsu, dengan kisah-kisah dongeng. Ini yang ada pada siapa ini? Kebanyakan dari kaum sufi. Orang-orang sufi seperti itu mereka. Jadi
kebiasaan mereka sama nggak dengan kebiasaan Yahudi Nasrani itu? Sama. Ada seorang habib besar, Anda gak usah sebutkan namanya, di Yaman, sering datang ke Indonesia. Antum mungkin tahu habib namanya ya, yang diagung-agungkan oleh mereka. Pernah muncul di tablik akbar, muncul hadir di Indonesia ini. Tahu kan antum namanya kan? Dari Yaman, dari Tarim. Habibnya udah ma'ruf lah. Terus dia bilang di depan umum, tidaklah saya datang ke Indonesia kecuali saya mendapatkan perintah dari Rasulullah. Kan bohong itu. Bener gak? Kira-kira tuh yakin gak dengan omongan dia? Iya kan? Kebiasaan mereka kan gitu. Suka menjual nama Rasulullah. Padahal Rasul tidak pernah melakukan seperti itu. Sama halnya dengan siapa? Yahudi dan Nasrani. Mereka katakan Sulaiman mengajarkan kami apa? Sihir. Tadi antum lihat tuh, surat apa tuh? Al-Baqarah ayat 102 yang tadi. Wattaba'u ma tatlus syayatin. Mereka mengikuti apa? Apa yang datang dari syaitan, ya kan? Ala mulki Sulaiman, pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman, dan Sulaiman itu sejatinya tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru, akan tapi apa? Syaitanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihr. Mereka mengajarkan apa? Sihir. Jadi mereka nisbatkan ilmu sihir ini ada pada kitab mereka Taurat yang diajarkan oleh siapa? Nabi Sulaiman. Begitu pula sebagian dari kalangan kaum muslimin, mereka nisbatkan ajaran-ajaran sihir, penyembah kubur, dinisbatkan pada siapa? Pada siapa? Rasulullah. Padahal Rasul nggak pernah mengajarkannya. Antum paham nggak? Jadi benang merahnya antum tahu kan sekarang kan? Kenapa Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan pembahasan yang ke-16 ini sifat jahiliyah, termasuk dari sifat jahiliyah yang ke-16 apa tadi? Kebiasaan orang-orang dahulu itu suka apa? Merubah kitab mereka menjadi kitab sihir. Nah, pertanyaan ana, ajaran manakah yang membolehkan sihir terbagi menjadi dua? Sihir putih dan sihir hitam. Ajaran mana yang membolehkan? Ajaran mereka. Antum pernah dengar nggak? Kalau sihir putih kata mereka boleh nggak? Boleh. Sihir putih adalah sihir yang bermanfaat bagi kita. Seperti apa? Mereka membolehkan yakin dengan khodam. Antum tahu khodam kan? Tahu nggak khodam antum? Pelindung, jin. Jadi mereka itu boleh berkolaborasi dengan jin untuk mengadakan sesuatu, ya, bantuan kepada jin. Yang penting tidak apa? Tidak membahayakan manusia. Ini namanya sihir putih. Ilmu putih dalam bahasa kita, ya. Tahu kan antum? Pernah dengar nggak? Kira-kira banyak nggak di pesantren-pesantren yang diajarkan seperti itu? Pencak silat, gak usah jauh-jauh deh, pencak silat aja. Ajaran siapa itu? Kalau antum nggak percaya itu nanti. Dibolehkan oleh mereka? Boleh. Ilmu putih boleh. Pegangan isim muwafaq boleh kata mereka. Asalkan apa? Bermanfaat buat mereka. Dinisbatkan pada siapa? Pada siapa ajaran ini? Pada siapa? Mereka menisbatkan bolehnya ilmu putih ini dengan kepada siapa? Kepada Rasulullah tentunya dong, ya kan? Ilmu kebal, ilmu rawa rontek, ilmu tektok. Dan antum tahu kan kisah-kisah dahulu kan? Si Pitung, ya kan? Siapa lagi? Ji. Benar nggak? Apa yang mereka bawa itu? Jimat kan ya? Dan mereka membolehkan jimat. Membolehkan jimat, untuk bisa bayangkan. Itu ajaran mereka itu.
Dan mereka disebatkan kepada Rasulullah. Padahal kalau antum lihat bagaimana Rasul berperang, Rasul tidak pernah berperang itu kalau nggak pakai baju zirah, baju perang. Bahkan sampai 3-2 lapis Rasul itu. Saking apa beliau? Kehati-hatian beliau untuk menjaga dirinya. Kalau kita bagaimana antum lihat itu? Kisah-kisah yang menyebar di antara kita, khurafat itu. Si Pitung perang sama company pakai apa dia? Pakai apa? Pakai baju yang kelihatan dadanya kan? Sarung sama celana kan? Si GI juga sama. Ini diajarkan oleh mereka sampai sekarang. Sampai sekarang. Kira-kira nyambung nggak sama pembahasan kita ini? Sama nggak yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Nasrani? Pembahasan bab yang ke-16 ini. Jadi mereka ini memasukkan hadis-hadis palsu yang berkenaan dengan apa? Sihir. Dibuat oleh mereka. Barakallahu. Dan mereka membuang apa? Hadis-hadis yang sahih yang berkenaan dengan tauhid dibuang oleh mereka jauh-jauh. Ya. Wastabdalu amal syayatin biwahyi rabbil alamin. Kemudian mereka merubahnya, perbuatan syaitan dengan wahyu rabbul alamin. Jadi wahyu rabbul alamin ini Al-Quran dan Sunnah mereka tinggalkan, mereka buang jauh-jauh dan mereka ganti dengan apa? Ajaran-ajaran mereka itu puasa mutih. Antum tahu kan? Puasa mutih kan? Jadi kalau kita ingin apa? Menjadi wali Allah, kata mereka apa? Harus bersemedi dulu, berdiam diri dulu apa? Di tempat puasa, nggak boleh makan kecuali apa? Yang putih-putih. Ajaran Rasul bukan itu. Kira-kira ajaran Rasul bukan? Bukan, tapi mereka disebatkan kepada siapa? Kepada Rasul. Ya. Makanya kata Syekh apa? Wa hadhihi uqubatun lahum, dan ini adalah akibat yang diterima oleh mereka. Fa kullu man a'rada 'anil haq, maka setiap siapa saja yang mereka berpaling dari kebenaran, fa innahu yubtala bil batil, kata Syekh, maka dia akan diuji atau diberi kepadanya kesesatan. Jadi setiap orang yang dia berpaling dari kebenaran, dari sunnah Rasul, maka Allah akan berikan apa? Kebatilan, kesesatan yang ada pada mereka. Taib. Wa kadzalika misluhum, begitu pula yang sama seperti mereka, kata Syekh, kullu man tarakal haq, setiap siapa saja yang meninggalkan kebenaran, fa innahu yubtala bil batil, maka dia akan diuji dengan apa? Dengan kesesatan. Walladzi yatruku minhum da'watar rusul, dan dia yang telah meninggalkan dakwahnya para rasul, minad da'wati ila tauhid, dari dakwah mentauhidkan Allah kepada dakwah kepada kesyirikan, yubtala bi annahu yaruju lisyirki wal khurafat, maka mereka akan diuji dengan menyerukan kepada kesyirikan dan khurafat. Ya, kepada kesyirikan dan khurafat. Pertanyaan ana, antum tahu nggak selama ini kenapa namanya khurafat atau kisah mitos? Tahu nggak kenapa ini sebabnya? Pernah dengar nggak antum ada hadis? Dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Syama'il Al-Muhammadiyah. Ketika itu Rasul pernah bercanda dengan sebagian dari istrinya dengan mengkisahkan kisah khurafat, kisah yang aneh. Ini ada di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, itu bisa lihat nanti. Ya. Kemudian apa? Rasul mengatakan, atadruna manil khurafat? Tahukah kalian siapakah yang dimaksud dengan khurafat di sini?
Khurafat dahulu adalah seorang yang hidup pada zaman Bani Israel. Ini kisah Israiliyat, yang dimana dia bernama Khurafat. Khurafah namanya. Dia dari Azra, dari bagian Azra. Kemudian ketika itu dia diculik oleh salah seorang jin. Diculik oleh jin. Dan ditempatkan di dunia jin. Bertahun-tahun dia di dunia jin. Kemudian dia melihat, kata di dalam hadis itu, dia melihat bagaimana kehidupan para jin yang belum pernah disaksikan oleh dia selama di dunia. Faham kan? Kemudian setelah itu jin mengembalikan lagi ke kehidupan dunianya ini, dan dia mengkisahkan kepada manusia kisah yang belum pernah disaksikan olehnya ketika di dunia, dengan keajaiban yang ada pada dunia jin. Maka manusia mengatakan, hadhihi hadisatu khurafah, ini adalah kisah khurafat. Maka menyebar sampai sekarang, namanya apa? Kisah mitos. Itu dulu diambil dari hadis. Barakallahu. Makanya kisah mitos itu adalah kisah-kisah yang aneh-aneh, yang nggak masuk akal. Kayak contohnya siapa? Seorang wali yang dia bersemedi, yang dia bertapa bertahun-tahun, nggak sholat, nggak puasa, nggak makan, tiba-tiba jadi wali. Diajarkan oleh mereka. Diajarkan kan? Kemudian apa lagi? Berzikir ribuan kali, kemudian melakukan amalan-amalan tertentu, puasa-puasa tertentu, maka untuk menjadi tingkatan apa? Ma'rifah, tingkatan yang tertinggi. Dan banyak lagi ajaran-ajaran mereka. Dan ini mereka sebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Jadi mereka itu merubah kitab-kitab yang ada pada mereka itu, hadis mereka itu buang. Hadis-hadis Rasul dibuang oleh mereka yang sahih, kemudian diganti oleh mereka dengan apa? Dengan kisah-kisah mitos dan hadis-hadis palsu yang berkenaan dengan sihir. Wa hadza waqi'un, kata Syekh, ini benar, ada nyatanya. Katsirun min ulama'il khurafiyyin wa ulama'il al-quburiyyin, banyak dari para ulama khurafat dan ulama kubur, badalan min an yad'u ila tauhidillah, yang dimana mereka mengganti tauhid menjadi apa? Syirik. Mereka mengganti tauhid kepada syirik. Antum tahu kenapa kebencian mereka terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Tahu nggak antum? Tahu nggak kenapa? Kebencian mereka itu terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tahu nggak antum kenapa? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melarang tawassul, tabarruk, istighosah kepada siapa? Kepada orang yang sudah mati. Makanya mereka benci sekali dengan dakwah Wahabi. Barakallahu. Ya. Makanya kata Syekh apa? Siapa saja yang dia berdakwah mengganti tauhid, meninggalkan tauhid, maka pasti dia akan apa? Menyeru kepada syirik. Pasti akan menyeru kepada kesyirikan. Ini sudah harga mati. Jadi siapa saja yang dia meninggalkan tauhid di dalam dakwahnya, maka dia akan menyeru kepada kesyirikan. Karena lawan tauhid apa? Syirik, dan tidak akan pernah bersatu tauhid dengan syirik. Begitu pula tidak akan bersatu sunnah dengan bid'ah. Sampai sini paham gak antum? Apa kesimpulannya Ustadz pada pembahasan poin yang ke-16 ini? Apa kesimpulannya? Yang pertama, apa kesimpulannya? Apa yang pertama yang bisa antum ambil faidah dari
Poin yang ke-16, masalah jahiliyah yang ke-16 apa? Kebiasaan mereka apa? Merubah kitab mereka menjadi kitab sihir. Itu yang pertama. Jadi kebiasaan mereka ini jahiliyah, ini hobinya suka merubah kitab-kitab mereka menjadi kitab sihir. Makanya kalau ada orang muslim atau siapapun dia yang mengaku ahbabur rasul, pecinta rasul, tapi dia berani merubah hadis rasul dengan hadis palsu, kemudian dia melegalkan, membolehkan sihir, membolehkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka ini sama dengan kebiasaan siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani terdahulu. Sama. Kemudian apa yang kedua? Mereka berani berdusta atas nama para nabi dan rasul. Orang Yahudi berdusta atas nama siapa? Nabi siapa? Sulaiman. Nabi Sulaiman kan tadi kan dibilang mereka menisbatkan ajaran sihir di kitab Taurat kepada siapa? Nabi Sulaiman. Dalilnya apa? Tadi surat Al-Baqarah ayat 102 itu dalilnya. Jadi mereka itu apa? Kebiasaan mereka itu berani berdusta atas nama Nabi dan Rasul. Begitu pula sebagian dari kita. Mereka berdusta atas nama siapa? Rasulullah kan? Yang dimana Rasul katanya mengajarkan apa? Yang tadi Anda bilang Habib besar loh dari Tarim mengatakan kalaulah bukan perintah dari Rasulullah maka saya tidak akan datang ke Indonesia. Anda bisa lihat nanti ada itu Habibnya ngomong gitu. Kan dia bohong atas nama siapa itu? Rasulullah kan? Taib. Kemudian antum pasti tahu seorang kiai, ya guru sekumpul kan? Antum bisa lihat itu di YouTube. Rasulullah katanya apa? Ketika itu pernah datang menghampiriku, kemudian Rasulullah datang mencium keningku. Kuburannya Rasul bergetar. Kemudian Rasul keluar langsung mencium mencium apa bagian lututnya Abah sekumpul yang mereka agung-agungkan, mereka adakan setiap setahun sekali dengan haulannya dia. Percaya nggak antum? Rasul datang dari Madinah, datangnya ruhnya demi untuk ke Kalimantan mencium siapa? Abah sekumpul. Percaya nggak antum? Tapi banyak yang percaya. Bohong nggak dia? Bohong. Baik, itu yang kedua. Ya. Jadi kebiasaan mereka berdusta atas nama Rasul, atas nama Nabi dan Rasul. Baik. Apa yang ketiga? Apa yang ketiga dari kita ambil dari pelajaran ini? Mereka itu hobinya apa? Beragama dengan hawa nafsunya mereka ini. Jadi antum bisa lihat bagaimana ciri ahlul bid'ah. Mereka beragama dengan apa? Hawa nafsu mereka. Padahal mereka apa? Tahu mereka. Antum bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 101 itu. Mereka tahu Allah turunkan Alkitab mereka itu kitab Taurat. Tapi mereka apa? Mereka buang kitab Taurat di punggung mereka kan? Di akhir pada ayat 101 apa? Ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Jadi mereka itu pura-pura enggak tahu. Jadi mereka ini beragama berdasarkan apa? Hawa nafsunya mereka. Jadi antum nanti bisa lihat bagaimana seorang muslim yang dia beragama dengan hawa nafsunya, maka mereka sama dengan Yahudi dan Nasrani, sama dengan mereka, nggak ada bedanya. Sifat jahiliyah yang ada pada mereka. Antum sudah jelaskan Maulid Nabi itu siapa yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi? Salah seorang Syiah kan? Bani Quramitah yang membenci kepada siapa? Abu Bakar dan Umar. Itu yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi. Mereka tahu sejarah historiknya. Tapi mereka sampai sekarang apa? Masih saja apa?
menjalankan ajaran maulid berdasarkan apa? Hawa nafsunya yang ada pada mereka. Barakallahu. Dan yang keempat, ini faedah yang keempat yang penting, siapa saja yang meninggalkan dakwah tauhid dan dakwah sunnah, pasti dia akan berdakwah dengan dakwah syirik dan bid'ah. Pasti. Siapapun dia meninggalkan dakwah tauhid dan meninggalkan dakwah sunnah, maka dia pasti akan mendatangkan dakwah apa? Syirik dan bid'ah. Kalau enggak syirik, bid'ah. Contohnya apa? Seorang ustadz yang antum sering lihat di YouTube, LCMA, yang hafal Quran, nomor Qurannya di pojok-pojoknya dia hafal, tapi dia mengatakan apa? Ada surat namanya surat musik. Surat pemusik, kira-kira ada nggak di Al-Quran surat pemusik? Itu kan suatu yang baru dalam Islam kan? Kalau dia terhindar dari syirik, maka dia akan terjatuh pada apa? Kebid'ahan. Jadi kata Syekh apa? Siapa saja seorang yang dia meninggalkan dakwah tauhid dan dakwah sunnah, maka dia akan mendatangkan dakwah syirik dan bid'ah. Barakallahu fikum. Itu ya. So kita akan lanjutkan nanti pada pembahasan akan datang. Pembahasan poin yang ke-17 berkenaan dengan mereka menisbatkan kebatilan kepada para nabi dan rasul. Wallahu taala ala wa alam. Ada pertanyaan silakan. Silakan yang mau bertanya. Wallahu alam. Lima menit lagi azan kan? 4 menit lagi. Ada yang mau bertanya silakan. Antum paham kan tadi poin-poinnya ya? Insya Allah ya. Jadi nanti antum bisa bantah yang dia beragama dengan hawa nafsunya, maka dia sama dengan Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang dia berani berdusta atas nama Rasulnya, maka dia sama dengan siapa? Yahudi dan Nasrani. Yang dia berani merubah kitabnya dengan kitab-kitab sihir ataupun yang lainnya, maka dia sama dengan siapa? Yahudi dan Nasrani. Ada yang mau bertanya silakan. Di luar tema juga nggak apa-apa, silakan. Ada yang mau bertanya, ya kawan? Bingung untuk menanya apa ya? Tahib. Silakan. Fikih sebatasnya. Kesyirikan. Taib. Ya, dulu zaman bapak-bapak kita ya, kakek-kakek kita ya, itu banyak diantara kita ini yang masih percaya dengan yang kayak gitu-gitu kan, isim, wafak, pegangan ya kan, pelet, santet, teluh dan sebagainya, khodam dan yang lainnya.
terus dia sudah meninggal, apakah dia mati di atas kesyirikan? Iya, dia mati di atas kesyirikan, ya. Maka haram bagi kita untuk memintakan ampun kepada Allah dari dosanya, nggak boleh. Karena Allah katakan dalam Al-Quran surat At-Taubah, wa ma kana lin nabiyyi wal mu'minin walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Maka tidaklah sepatutnya bagi seorang nabi dan orang-orang beriman yang memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik, nggak boleh. Ya, jadi kalau misalkan emang dulu bapak kita atau kakek kita ini dulu masih suka yang seperti itu, ya berarti sudah takdirnya dia, ya sudah takdirnya dia seperti itu. Jadi nggak ada lagi uzur, karena dulu itu ada siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan kan? Dulu Islam sudah masuk, Islam Sunnah udah masuk, bener nggak? Kiai Haji Imam Bonjol, ya kan? Dakwah tauhid udah masuk, dari dulu udah masuk dakwah tauhid itu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan, benar nggak? Sudah masuk dulu dari zaman kakek kita kan. Tapi kenapa mereka itu masih saja seperti itu? Karena apa? Kesombongan dan hawa nafsu yang ada pada mereka, sehingga menjadikan mereka itu apa? Menolak dakwah tauhid yang benar. Ya sudah, mau gimana lagi Ustadz? Ya udah seperti itulah kejadiannya. Dulu bapak saya Ustadz misalnya masih percaya dengan gitu-gitu Ustaz, masih ada pegangan Ustaz. Saya sudah nasihatin Ustaz, tiba-tiba dia meninggal, apakah boleh saya sebagai anak yang soleh mendoakannya? Ya kan pertanyaannya. Haram, nggak boleh untuk mendoakannya selama dia mati di atas kesyirikan dengan jelas antum tahu. Antum tahu dia mati di atas kesyirikan, nggak boleh antum doakan dia. Paham ya? Terus bagaimana Ustaz? Ya udah, itulah takdirnya dia. Mau gimana lagi antum? Ya kan? Karena kita itu dinilai secara apa? Zahirnya. Kita menilai manusia itu secara zahirnya. Kalau zahirnya dia itu penyembah kubur, dukun, paranormal, atau orang-orang yang percaya dengan mistik, maka itu kita nilai secara zahirnya. Nanti bagaimana hisabnya itu nanti dikembalikan kepada Allah, bagaimana hisabnya. Apakah ada masa fatrah Ustaz? Pertanyaan gitu kan? Apakah ada masa fatrah di Indonesia? Enggak ada masa fatrah di Indonesia, enggak ada. Karena Rasul sudah apa? Sudah selesai dakwahnya. Dakwah Rasul sudah selesai, sudah menyebar ke seluruh pelosok dunia kan? Terus kita katakan masa fatrah. Masa fatrah itu tahu enggak masa fatrah apa? Masa di mana menunggu tidak ada antara Nabi dan Rasul yang Allah utus, itu fatrah. Seperti apa? Masa fatrah antara masa kenabian Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, itu ada namanya masa fatrah itu. Ya. Karena orang-orang Hijaz, orang-orang Mekah, Madinah itu mereka menyembah patung berhala itu karena sebab siapa? Salah seorang namanya Abdullah Al-Khuzai, dia ngambil patung dari Yaman. Ketika dia berdagang, ini dia hidup jauh sebelum bapak ibunya Rasul hidup. Antum pahami di sini. Jadi dia ketika itu sebagai pedagang ngambil patung dari Yaman, nanya dia, ini patung buat apa? Kata kaum Yaman, ini adalah patung yang kami persembahkan untuk para dewa. Kalau begitu saya minta satu patungnya. Dibawa oleh dia di Hijaz, di Jazirah Arab, maka menyebarlah kesyirikan karena sebab siapa? Satu orang itu. Maka tidak ada namanya masa fatrah. Makanya Rasul mengatakan apa? Abuka wa abi finnar. Bapakmu dan bapakku di mana kata Rasul? Di mana? Di neraka. Taib. Ya. Iya. Sudah datang Islam itu. Rasul sudah Al-Quran sudah datang kepada Indonesia, udah. Benar nggak? Iya. Tadi anda bilang sama antum,
secara zohirnya maka kita nilai dia sebagai ahlu syirik. Adapun hisabnya nanti kita kembalikan pada siapa? Kepada Allah. Antum paham kan? Misalkan mohon maaf nih, kakek antum seorang tentara, kebiasaan mereka apa sampai sekarang? Pakai jimat. Antum tanya kalau nggak percaya, perang pakai jimat tuh, di dompetnya ada perang, pakai jimat mereka itu. Biar apa? Kebal, biar mereka itu lebih yakin. Itu kalau misalkan mereka mati di atas tauhid atau kekufuran? Hah? Antum doakan dia enggak? Bapak antum misalnya mati dia di Papua lagi perang, tiba-tiba ditemukan di dompetnya dia pakai jimat, tulisan-tulisan raja. Antum tahu, jelas antum tahu, kecuali kalau antum nggak tahu. Antum paham nggak? Kecuali kalau antum nggak tahu bapak antum seperti itu, antum doakan karena antum nggak tahu, paham nggak? Tapi kalau antum tahu, berarti antum nggak boleh antum mendoakan dia. Nggak boleh, itu dalam surat At-Taubah, nggak boleh seorang yang beriman mendoakan orang musyrik untuk memintakan ampun kepada Allah, nggak boleh. Haram hukumnya. Nggak boleh. Ya, surat At-Taubah. Kakek ana polisi udah meninggal, kayak gitu keyakinan yang sama, pakai pegangan dia. Iya, ada pegangannya sampai meninggal. Bapak anak ngomong, gimana nih Pak, didoakan nggak? Nggak usah didoakan, orang mati dalam keadaan syirik, masa kita mau doakan? Antum paham nggak? Antum beruntung kakek antum. Antum udah nanya belum? Belum kan? Makanya banyak di Jawa, itu banyak sekali di Jawa. Mbahana dari ibu itu anak ngelihat langsung, nyaksikan langsung dengan mata kepala anak waktu SMP. Itu ketika meninggal mbahana itu bibi anak nyedot di sini nih, putih-putih ilmunya disedot sama dia. Biar apa? Biar turun temurun ilmunya ke penerusnya. Udah tua 100 tahun lebih, beratnya minta ampun. Matinya pakai apa? Pakai kemenyan di bawah keranjang itu, pakai kemenyan untuk nyedot apa? Ilmunya. Sebenarnya udah mati dia, cuman karena jinnya ini, khodamnya ini kuat banget, maka dia seakan-akan itu masih hidup. Antum paham nggak? Ada nggak seperti itu antum? Pernah lihat nggak? Ada itu di Indonesia ada. Antum jangan kira nggak ada. Muslim dia. Ya, makanya antum jangan kira bisa selamat. Buyut antum, mbah antum, kakek antum, nenek antum, orang tua antum yang di Jawa sana, di Kalimantan, di Banten. Aduh ya Allah, nggak ada uzur lagi pada zalim, nggak ada. Kecuali mereka tinggal di pelosok ujung dalam. Al-Quran belum ada ditemukan, kemudian hadis Rasul juga belum disuarakan, Islam belum didengar oleh mereka. Kemudian dia Islam hanya sekedar Islam saja. Hanya beberapa orang, misalkan di Papua ujung sana, dekat Papua Nugini misalnya, dia hanya sebatas hidup kepada Islam yang sholat, puasa seadanya. Dia nggak tahu apa itu syirik, nggak tahu apa itu apa. Kemudian dia mati dalam keadaan itu, maka itu nanti hisabnya digantung kepada Allah semuanya. Hah? Boleh kita mendoakan, tapi kalau kakek nenek antum yang di sana, iya, di ujung Beruk Papua sana, di Papua Nugini. Tapi kalau di Kalimantan, di Banten itu sudah turun, sudah dakwah tauhid sudah nyebar di YouTube. Benar nggak? Al-Quran sudah datang kepada mereka, dibacakan, tapi mereka masih mengingkari karena sebab apa? Hawa nafsu yang ada pada mereka. Maka nggak ada uzur lagi bagi mereka seperti itu. Kakek antum di mana ini antum?
Lampung dekat. Iya tetap Islam ada kan? Tapi internet udah masuk. Internet udah masuk belum internet? Masa? Antum kalau kesana nggak pakai internet? Hah? Belum ada. Ya kalau belum ada semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Kalau belum ada ya. Kalau emang benar-benar belum terjamah oleh Islam ya. Ya. Tapi ana rasa sih kayaknya udah deh. Gak mungkin gak. Ya. Apa ajaran yang dipegang oleh dia apa? Asy'ari atau apa? Udah masuk NU kan? NU kan? Udah masuk berarti itu ajarannya. Ya. Salat puasa ya. Wallahu alam ya. Ya semoga Allah mengampuni dosa-dosanya ya. Taib barakallahu fikum. Wallahu alam. Taib. Azan dulu silakan, udah jam 6 lewat. Langsung komat aja. Taib. Kita tutup ya, kita cukupkan ya. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita semuanya. Dan semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran pada rizki antum, kesehatan, dan semoga Allah matikan kita di atas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah wa ila siratul mustaqim. Taib kita tutupan kepada subhanaka wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.